kita boleh kembali beribadah. Boleh kembali beribadah ya adik-adik. Boleh kembali memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan menyembah Tuhan. Dan sebentar kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti biasa, ketika kita akan memulai ibadah kita mau duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita mau siapkan hati kita mau naikkan satu pujian layak dipuji, disembah. Semua dengan sikap doa ya adik-adik. Yesus yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Bapa. Kalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita bangun berdiri adik-adik yuk. Kita mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Pakai gerakannya semuanya ya. Yuk, kita bangun berdiri.
adik-adik ya. Ya, kalau besar kita begini semua ya. Yuk, kita nyanyikan lagu dengan pakai gerakan ya. Silakan duduk. Sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Kemenangan terjadi di sini. Bapa yang baik, terima kasih kalau kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong sucikan dan kuduskan hati kami Bapa. Tolong agar kami juga boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan hari ini. Tuhan Yesus mau tolong Cici Ana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, tema kita pada hari ini, siapa yang tahu yang sudah membaca tadi di bagian awal?
Ya, betul, memahami keberadaan Allah. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya ya, Cici, kan katanya Tuhan Allah itu benar ada, tapi bagaimana cara kita tahu bahwa Tuhan Allah itu ada? Kan kita nggak bisa melihat Tuhan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa mengenal Tuhan walaupun kita tidak bisa melihatnya. Sebelumnya, kita perlu mempelajari dulu dari mana ya kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Kita akan melihat dari kitab Kejadian pasal 1. Nah, pasti kalian sudah hafal dan sudah ingat mungkin ya apa yang tertulis dalam kitab Kejadian 1. Betul sekali, kisah penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Pada waktu itu bumi kita ini tidak seperti sekarang. Pada waktu itu bumi gelap dan kosong. Hanya ada roh Tuhan yang melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian Tuhan berfirman, "Jadilah terang." Lalu terang itu pun jadi. Tuhan melihat bahwa terang itu sangat baik. Tanpa terang, kita tidak bisa melihat apa-apa. Itulah hari pertama. Jadi kita perlu ingat, kalau sekarang kita bisa melihat ciptaan-ciptaan Tuhan, itu karena Tuhan dulu yang menciptakan terang. Kemudian Tuhan menciptakan langit. Tuhan memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Itu hari kedua. Lalu di hari ketiga, Tuhan menciptakan daratan dan lautan. Tuhan memisahkan air yang ada di bawah menjadi satu bagian besar yang disebut lautan, dan di bagian yang kering diciptakan daratan. Tidak hanya itu, di daratan Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan dan dinikmati oleh kita semua. Jadi kalau saat ini kita bisa makan sayuran, buah-buahan, itu semua Tuhan yang ciptakan. Kemudian di hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang seperti matahari, bulan, dan lain sebagainya. Kemudian di hari kelima, Tuhan menciptakan hewan-hewan yang ada di udara dan yang ada di laut. Ayo, siapa yang tahu apa ya contohnya hewan yang ada di udara? Betul, ada burung, kupu-kupu, capung. Nah, kalau yang ada di laut contohnya apa ya? Iya, betul, ikan, cumi-cumi, kemudian gurita, dan banyak lagi. Pada hari ke-6, Tuhan menciptakan hewan-hewan yang ada di daratan. Seperti apa ya hewan-hewan yang ada di daratan contohnya? Iya, ada kelinci yang berkaki 2, ada sapi yang berkaki 4, dan banyak lagi hewan-hewan yang ada di daratan. Kenapa sih Cici mengingatkan kita bahwa Tuhan yang menciptakan semua? Karena walaupun kita tidak dapat melihat Tuhan, tetapi kita bisa tahu Tuhan itu ada dari apa yang Tuhan sudah ciptakan. Dan siapa yang ingat apa yang Tuhan ciptakan di hari ke-7? Betul sekali. Oh maaf, di hari ke-6 Tuhan menciptakan Cici dan kamu juga, manusia. Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, di hari ke-6. Karena Tuhan menciptakan kita, maka kita bisa ada. Dan kita perlu menyadari bahwa kita manusia ada karena ada yang menciptakan, yaitu Tuhan. Maka kita bisa tahu bahwa Tuhan itu ada. Kita tidak muncul begitu saja, puff. Tidak seperti itu. Tetapi manusia ada yang menciptakan.
Karena itu juga, walaupun sekarang kita manusia bisa membuat berbagai macam penemuan seperti bohlam lampu untuk kita bisa melihat di waktu gelap, juga contohnya seperti meja, kursi untuk kita duduk, tetapi itu merupakan perubahan bentuk dari apa yang sudah ada di alam ini. Pada dasarnya, yang menciptakan semua dan segala sesuatu adalah Tuhan. Contohnya, kalian tahu bohlam lampu terbuat dari apa? Bohlam lampu terbuat dari kawat yang juga dikelilingi oleh kaca. Nah, kawat dan kaca ini tidak kita ciptakan sendiri. Kawat terbuat dari logam. Logam sudah ada di dalam bumi ini. Logam itu Tuhan juga yang ciptakan. Dan juga kaca, kita tidak menciptakan kaca. Tuhan yang menciptakan zat-zat yang bisa kita bentuk ulang menjadi sebuah kaca. Karena itu, kita perlu ingat bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu. Karena itu Tuhan benar-benar ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu dari mana ya Tuhan benar-benar ada? Dari firman Tuhan, yaitu apa yang tertulis di dalam Alkitab. Melalui firman Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan memberitahu seperti apa dia itu. Apakah dia Tuhan yang galak, atau Tuhan yang baik, atau Tuhan yang sombong? Nah, kita bisa tahu di dalam Alkitab tertulis bahwa Tuhan itu Tuhan yang menyelamatkan kita semua, yang bahkan rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang penuh dengan kasih. Tuhan yang menjaga dan memelihara kita. Nah, kalau sekarang kita mau mengenal Tuhan lebih jauh, kita harus rajin membaca Alkitab supaya kita tahu seperti apa Tuhan ingin kita hidup. Apakah Tuhan ingin kita berantem dengan teman-teman yang lain? Atau Tuhan ingin kita menjadi anak yang baik dan jujur? Itu semua tertulis di dalam Alkitab. Kita perlu mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu ya, kita bisa ingat bahwa Tuhan itu ada dari ciptaannya dan juga dari pemeliharaan Tuhan. Dengan menyediakan semua yang kita perlukan, yaitu tumbuh-tumbuhan untuk kita makan dan juga hewan-hewan untuk kita pelihara, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Bahkan sampai sekarang pun Tuhan masih mencukupkan kebutuhan Cici dan kalian juga. Kita harus bersyukur karena hal itu. Kemudian, supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih jauh, kita harus rajin membaca dan mempelajari firman Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Sekarang kita mau sama-sama menghafal ayat. Ayat hafalannya hari ini pendek kok, dari Kejadian 1 ayat 1. Kita sama-sama baca ya, Kejadian 1 ayat 1. Bunyinya seperti ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sekali lagi ya, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sekali lagi ya, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, sekarang kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Tetapi sebelum kita berdoa, jangan lupa nih, Cici Ana mau mengingatkan lagi, kalau hari Sabtu ini kita ada pertemuan dengan Zoom. Kita bisa ketemu dengan teman-teman yang lain dan juga dengan cici-cici sekolah minggu lewat aplikasi Zoom. Sabtu spesial. Jangan lupa ya, Sabtu ini. Nanti yang mau ikutan bisa kirim permintaan ke nomor WhatsApp Cici Ana. Kemudian nanti akan diberikan link untuk bisa join ke pertemuan di Zoom. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau menciptakan kami.
Terima kasih juga Tuhan memelihara dan menjaga kami sampai saat ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang saat ini sedang kesusahan karena virus corona, yang mungkin kehilangan pekerjaan ataupun kesulitan makan atau sulit sekolah karena ada virus corona. Kami berdoa supaya mereka juga bisa tetap dijaga dan dipelihara. Tolong kami juga Tuhan untuk belajar bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan pada kami, untuk pemeliharaan Tuhan sehingga kami masih bisa tetap hidup, tetap makan, tetap sehat, dan juga tetap bersekolah. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan tolong kami untuk bisa rajin membaca dan mempelajari firman Tuhan, supaya kami tahu bagaimana kami harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini Cici akan mengajarkan membuat prakarya sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini, yaitu penciptaan. Yuk kita siapin bahan-bahannya. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah kertas HVS putih, wadah untuk mencetak, alat tulis, gunting, lem, benang, pensil warna untuk mewarnai. Yuk kita buat. Pertama-tama kita buat lingkaran dulu di kertas sebanyak 6 buah. Seperti ini. Lalu kita gambar di dalam lingkarannya ini. Kita gambar tuh jadinya seperti ini. Lalu bulat-bulatnya ini kita gunting. Setelah digunting seperti ini jadinya. Lalu kita tekuk menjadi 2 seperti ini. Seperti ini. Lalu kita ambil benang, ikat ujungnya seperti ini.
lalu kita taruh di sini. Lem ini kita taruh. Kita lem ke sini. Bawahnya kita ikat seperti ini. Jadi